Apa yang terlintas di benak teman-teman ketika mendengar kata suku Nias? Tentu budayanya yang sangat unik, bukan? Seperti lompat batu dan tari perang, atau wisata pantainya yang begitu indah. Selain budaya dan wisata yang indah, ternyata di luar sana ada banyak informasi-informasi yang salah mengenai suku Nias. Tanpa banyak bacot dan basa-basi, inilah dia 5 kesalahan tentang suku Nias. Check it out. Pernah dengar bahasa Nias? Atau Anda sendiri fasih berbahasa Nias? Kata-kata apa yang biasanya Anda paling ingat dari bahasa Nias? Apakah Yahoo atau masih Doheu? Bahasa Nias adalah salah satu bahasa yang cukup unik dan sangat berbeda dengan bahasa-bahasa daerah di Indonesia pada umumnya. Pengucapan bahasa Nias yang unik membuat pendengar yang berasal dari luar Pulau Nias menganggap bahwa bahasa Nias ada kemiripan dengan bahasa Thailand. Padahal bahasa Nias dan bahasa Thailand sangat berbeda jauh. Seperti halnya ekspektasimu untuk berjodoh dengan gebetanmu amat terlalu jauh. Menurut sumbernya bahwa ternyata bahasa Nias berasal dari bahasa rumpun Austronesia atau bahasa kepulauan yang penggunaannya secara umum digunakan di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Berdasarkan Wikipedia, penutur bahasa Austronesia berawal dari wilayah Taiwan. Sedangkan bahasa Thailand sendiri merupakan bagian dari rumpun bahasa Tai Kadai yang diperkirakan berasal dari selatan Tiongkok. Jadi, bahasa Nias dan bahasa Thailand itu berbeda ya guys. Yahoo dan Sawadee Krap itu berbeda. Cuma satu persamaannya, yaitu sama-sama nggak suka gelai. Buat kamu yang pacaran dengan gadis Nias, terutama Nias bagian selatan, dan ada niat untuk melamarnya, pasti pernah pusing karena mendengar informasi kalau persyaratan untuk menikahi gadis Nias harus bisa melompati batu yang tersusun setinggi lebih dari 2 meter. No, God! No, God, please, no! 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 Lompat batu pada awalnya diperuntukkan sebagai alat untuk melatih ketangkasan dan kegesitan pemuda-pemuda Nias zaman dahulu. Dengan bisa melewati susunan batu itu, artinya bahwa secara fisik, seorang pemuda telah matang dan dianggap dewasa. Hak dan kewajiban sebagai orang dewasa melekat sejak saat itu kepadanya, termasuk hak untuk menikah. Akan tetapi, apakah hal tersebut berlaku sampai sekarang? Bagaimana dengan kawan saya yang ngebet kawin, sedangkan melompati pagar rumahnya saja ngos-ngosan?
aturan tak tertulis ini tidak berlaku lagi di zaman milenial ini. Anda tetap bisa kawin walaupun tidak bisa fahombo, asalkan sanggup dengan persyaratan-persyaratan adat yang berlaku. Tapi tenang saja, calon mertuamu akan menerimamu sebagai menantu dengan senang hati, apalagi bila pekerjaanmu sebagai PNS atau alat negara. Auto diterima jadi menantu. Sebagai bagian dari NKRI, maka penduduk Pulau Nias mengakui eksistensi agama. Pada umumnya, Pulau Nias dikenal sebagai pulau yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, Protestan, atau Katolik. Hal ini dibuktikan dengan menjamurnya tempat-tempat ibadah Kristiani. Walaupun demikian, Pulau Nias juga sangat terbuka dengan kepercayaan lain selain agama Kristen dan Katolik. Hal ini dibuktikan dengan data bahwa ada sekitar 2% penduduk Pulau Nias yang beragama Islam. Jadi, di Pulau Nias tidak hanya menggema kata haleluya. Di daerah pesisir dan perkotaan, kata alhamdulillah juga sering terdengar. Salam toleransi. Ilmu hitam, klinik, santet, dan sejenisnya dalam bahasa Nias, mumbahi atau fakelemu adalah praktik sihir yang telah ada sejak dahulu. Kegiatan merugikan orang lain ini telah membudaya dan menjadi wajar. Bahkan di setiap desa pasti selalu ada orang pintar yang selalu menawarkan jasa haram ini. Akan tetapi, kegiatan praktik ilmu hitam ini telah hilang seiring dengan masuknya kepercayaan yang mengharamkan kegiatan ini. Jadi kalau teman-teman berkunjung ke Nias dan jatuh cinta kepada perempuan atau prianya di sana, itu bukan karena diguna-guna, melainkan jatuh hati dengan ketampanan dan kecantikan pemuda-pemudi Nias yang bak Korea itu. Termasuk Mimin ini yang gantengnya kayak ini. Sombong amat. Salah satu informasi hoax dan keliru tentang Nias adalah pengantin perempuan akan menjalani malam pertama dengan mertua pria. Dan ini adalah pernyataan yang kurang ajar dan tidak bermoral. Karena pada dasarnya penduduk Nias sangat menghormati derajat wanita. Bahkan di salah satu bagian wilayah Nias, pengantin perempuan akan ditandu dari rumahnya sampai ke rumah pengantin pria dan tidak diizinkan untuk menginjak tanah. Tindakan ini sebagai salah satu bukti bahwa wanita Nias memiliki harga diri dan martabat yang sangat tinggi. Jadi, pernyataan tentang pengantin wanita berhubungan badan dengan mertua prianya sungguh tidak benar dan hanya didasarkan pada niat untuk merendahkan budaya Pulau Nias yang luhur. Buat teman-teman di luar sana, bila mendengar pernyataan seperti itu lagi, cukup katakan, Bangsat kau! Serta Mimin sarankan tampol saja kepalanya agar berhenti menyebarkan fitnah dan hoax. Sekian 5 kesalahan tentang suku Nias. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan Anda terhadap suku paling barat Indonesia ini.
Jangan lupa berkunjung ke Pulau Nias. Selain banyak tempat wisata yang eksotis, Pulau Nias juga terkenal dengan kecantikan dan ketampanan penduduknya seperti artis-artis Korea. Siapa tahu Anda bertemu jodoh di sana. Dan terakhir, Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.